Anda tahu alasan saya kenapa mau jalankan usaha ini? Sederhananya cuma satu. Saya pengen bayar uang kuliah sendiri. Titik. Saya nggak neko-neko. Kalau ditanya punya Mercedes-Benz mau nggak? Mau, tapi terlalu jauh. Mercedes-Benz itu ibaratkan kalau kita naik tangga, itu anak tangga ke 100. Nah, anak tangga pertama aja Anda belum. Anak tangga pertama itu pengen bayar uang kuliah sendiri. Pengen bayar uang sekolah sendiri. Itu, sesimpel itu. Hai guys, jangan lupa subscribe channel ini ya, supaya kamu selalu mendapat info-info terupdate dari video aku. Dan, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kamu dan jangan lupa like-nya. Thank you. Bagi kamu yang ingin ikut webinar dari Bapak Chandra Putra Negara secara langsung, kamu bisa hubungi link deskripsi di bawah ya. Oke, aku Junior Cesar Valova, and always salam hebat luar biasa. Enjoy the video. Salam hebat luar biasa. Baik, pada malam hari ini saya senang sekali bisa kembali sharing bersama dengan Anda semuanya. Mungkin malam hari ini saya nggak mau berbicara panjang lebar, saya cuma mau berbicara yang sederhana dan simpel. Tapi sederhana yang simpel ini seringkali dilupakan. Baik, saya mau cerita sedikit tentang closer tadi, yaitu Bapak Henry Vino Bendoro. Saya kenal beliau 5 tahun yang lalu. Beliau orang yang sangat berkecukupan. Maklum, beliau salah satu anak pengusaha sukses di Semarang. Ayahnya pengusaha properti, punya hotel, ya, kakeknya juga orang yang cukup berada. Tetapi pertanyaan saya sekarang satu, kenapa beliau mau menjalankan usaha ini? Tadi beliau sudah cerita panjang lebar tentang usahanya. Tapi nanti saya akan menarik sebuah benang merah. Yang menonton webinar ini, saya perhatikan ada 4 jenis orang. Tipe yang pertama adalah, Anda adalah seorang siswa atau mahasiswa yang mungkin pikirannya tuh sederhana. Saya pengen cari uang sendiri. Ya, nyoba-nyoba lah di komunitas Yes. Siapa tahu saya bisa berhasil. Nah, tipe yang kedua adalah tipe karyawan. Karyawan yang mungkin pada malam hari ini Anda berpikirnya tuh sederhana, yaitu saya pengen coba usaha, tapi saya bingung. Ya, siapa tahu saya dapat penghasilan tambahan. Ya, coba-coba di komunitas Yes. Tipe yang ketiga adalah tipe ibu rumah tangga. Tipe ibu rumah tangga ini biasanya dia pengen 2 hal. Satu, pengen coba usaha, ya, sambilan, kemudian juga siapa tahu bisa menambah penghasilan dari suami, ya, dan kemudian tertarik dengan target jalan-jalan ke luar negerinya. Kalau jalan-jalan ke luar negerinya sih nggak usah tanya ya, mau anak muda, mau karyawan, mau ibu rumah tangga, semuanya pasti seneng. Nanti tanya sama mentor masing-masing, cara ke Singapura itu bagaimana dalam waktu singkat. Dan tipe yang keempat ini adalah tipe rata-rata adalah Anda mungkin sudah punya usaha. Nah, sekarang kalau tipe yang keempat sudah punya usaha, kenapa masih mau bergabung di komunitas Yes? Ini satu pertanyaan yang lucu. Ya, satu pertanyaan kan, apakah usaha Anda sudah kurang cukup menghasilkan uang kah? Ya, ini banyak ditanya oleh sama pengusaha-pengusaha besar. Di sini juga ada salah satu bos sawit nih, ya, dari Medan, ya. Itu muridnya juga Pak Henry Vino Bendoro. Karyawannya 500 orang, ya. Tapi kenapa beliau masih mau menjalankan usaha ini? Pasti ada sesuatu yang mendasari, ya. Namanya Pak Torino Junaidi. Itu tolong lihat di kolom komen juga ada. Kenapa kok beliau masih mau? Nah, 4 tipe orang ini pasti punya sebuah alasan yang berbeda kenapa Anda mau jalankan usaha ini. Pembicara kita tadi, yaitu Pak Adriel, itu juga seorang anak muda. Kenapa kok beliau mau jalankan usaha ini? Baik, saya sekarang tidak usah cerita panjang lebar. Kalau anak muda, tadi saya lihat di kolom komen juga ada yang bertanya, Pak, saya pengen punya mobil mewah. Pak, saya pengen punya rompi anti peluru. Ada yang tanya seperti itu. Pak, saya pengen punya ini, saya pengen punya itu. Gini. Anda itu menurut saya terlalu jauh. Ya, saya bukan menyalahkan Anda nggak boleh bermimpi. Anda lihat Pak Henry Vino juga punya mobil SLK. 5 tahun yang lalu dia bukan siapa-siapa. Oke, lupakan dulu. Saya minta, kalau Anda dare to dream big, kalau Anda berani berpikir besar, berarti Anda sudah jebolan seminar Yes I Can. Tapi lupakan dulu Yes I Can. Mari kita bicara yang tersederhana dulu. Anda tahu alasan saya kenapa mau jalankan usaha ini? Sederhananya cuma satu. Saya pengen bayar uang kuliah sendiri. Titik. Saya nggak neko-neko. Kalau ditanya punya Mercedes-Benz mau nggak? Mau, tapi terlalu jauh. Mercedes-Benz itu ibaratkan kalau kita naik tangga, itu anak tangga ke 100. Nah, anak tangga pertama aja Anda belum. Anak tangga pertama itu pengen bayar uang kuliah sendiri. Pengen bayar uang sekolah sendiri.
Itu sesimpel itu. Jadi Anda, saya bukan berarti nggak boleh berani bermimpi, nggak boleh bermimpi besar. Boleh, sangat boleh. Tetapi pertanyaan saya, subconscious mind Anda, pikiran bawah sadar Anda itu belum terlatih. Bagaimana Anda bisa meraih sebuah anak tangga ke 100, sedangkan anak tangga pertama aja belum kuat. Bisa Anda bayangkan kalau Anda melangkah 1, 2, 3, nggak kuat aja, Anda sudah ngos-ngosan, sehingga mimpi anak tangga yang ke 100 tidak pernah akan tercapai. Inilah problem utama dari manusia. Kenapa seorang ibu rumah tangga, dia hari ini pengen punya sebuah usaha melalui bisnis ini. Saya pengen punya tambahan penghasilan 5 juta, 10 juta satu bulan, 20 juta satu bulan. Boleh, Anda mau 1 juta per bulan pun boleh. Tapi permasalahannya satu, Anda step pertama untuk dapat 2 juta pertama, 1 juta pertama saja Anda belum bisa. Sehingga Anda belum percaya diri. Nah, Anda yang menonton webinar malam hari ini, Anda itu semua berasal dari semua background yang berbeda-beda. Tapi ada satu kesamaan. Anda harus punya goal yang sifatnya mendesak. Apa itu goal mendesaknya? Apa itu yang membuat Anda kepepet? Nggak usah yang muluk-muluk. Ya, saya minta Anda minimal, Anda itu punya satu goal. Dan Anda harus melatih pikiran bawah sadar Anda. When your subconscious mind to be trained, ketika subconscious mind Anda atau pikiran bawah sadar Anda sudah dilatih berhasil mencapai sesuatu yang kecil-kecil, nah itu akan terakumulasi. Ketika itu terakumulasi akan tambah lama, tambah besar, tambah kuat, tambah kuat, tambah kuat, tambah kuat. Akhirnya mau 10 juta per bulan bisa, 50 juta per bulan bisa, 100 juta per bulan bisa, kemudian sampai punya Mercy SLK kayak Pak Hendy Vino pun juga bisa. Tapi itu semua bisa terjadi dari sebuah akumulasi keberhasilan kecil. Ketika kamu bisa capai kuliah sendiri, bayar uang kuliah sendiri, maka Anda sudah menanamkan mindset keberhasilan kecil. Ketika keberhasilan kecil itu ditanamkan, diulang, dan berhasil, ada 5 akumulasi keberhasilan, nah itu terjadi sebuah belief. Tapi kalau satu keberhasilan kecil pun Anda belum bisa, Anda setiap hari nonton Ferrari-nya orang, lihat SLK-nya Pak Vino, you nggak bakal capai deh. Percaya sama saya. Kenapa? Mindset kemakmurannya nggak ada. Mindset belief-nya untuk capai itu nggak ada. Nah, ini problemnya. Ibu rumah tangga, Anda hari ini kalau punya belief, waduh, saya hari ini yang penting, ya nggak usah minta duit sama suami deh. Itu dulu, capai itu dulu. Kalau Anda karyawan hari ini, mungkin gaji Anda UMR 4 juta. Ya, saya ingin punya tambahan 500.000 satu bulan. Kalau 500.000 satu bulan sih, ya saya harus lembur mungkin berapa jam. Tapi melalui komunitasnya saya bisa dapat tambahan 500.000 bulan, kan lumayan. Itu dulu, yang saya mau itu dulu. Tanamkan keberhasilan kecil itu dulu. Ketika keberhasilan kecil itu Anda ulang, akhirnya Anda punya sebuah kepercayaan diri yang berbeda dengan orang lain. Itulah pada malam hari ini. Ya, dan saya rasa cukup pada malam hari ini. Saya tidak mau berpanjang-panjang lebar, tetapi yang terpenting, mari catat apa keberhasilan dini Anda terlebih dahulu. Ketika keberhasilan kecil itu Anda ulangi, minimal Anda dapatkan 5 keberhasilan dini. Keberhasilan kecil itu Anda catat. Mungkin bagi pengusaha besar, uang 500.000 itu nggak ada artinya, cuma 1 kali makan malam. Tapi bagi Anda yang hari ini masih bekerja, 500.000 itu mungkin besar sekali. Itu mungkin bisa penghasilan Anda 1 minggu. Tetapi itu Anda capai. Dan di dalam mindset Anda itu tertanam pola itu dengan kuat. Nah, disitulah mindset kemakmuran Anda mulai akan terjadi. Ya, saya rasa itu dulu yang saya bisa berikan pada malam hari ini. So, catat apa keberhasilan kecil Anda, catat minimal ada 5, nah itu akan terbentuk di mindset di bawah sadar Anda. Sampai jumpa di webinar berikutnya, dan nanti malam kalau Anda sempat, jam 10 malam atau 1 jam 15 menit lagi, saya akan ada IG Live bersama Bapak Tommy Wong, beliau seorang co-founder dari Anya Mentor, serta Ketua Umum Billionaire Mindset, dan beliau mengajak saya kolaborasi untuk membagikan semangat bagi para UKM atau teman-teman mahasiswa atau siapapun orang di Indonesia yang pengen mendapatkan motivasi khususnya di saat pandemi. Terima kasih, good evening everyone, and always salam hebat luar biasa. And thanks God for everything.